nangis kurang lagi. Apa? Kurang. Kurang. Ono tuyul nangis itu. Jangan tuh. Kurang. Tuyul nangis. Kurang. Lah. Oh ya wis. Apa? Oh. Nah, ntar kamu gitu. Iya, Tastar. Dihitung mundur. Ya. 5 4 3 2 1. Oke. Okay, good morning everyone. So welcome to conference 2020, and in here we're gonna talk about a business, especially for business strategy. And here I am, Timo Haryo, as the moderator, and I'm not alone here. We have some speakers from Aditya Himawan. He is the owner of startup called Workspace, and then there is Ivan, owner of Fun Diamond. There is a business analyst and innovation, Mr. Saga, and also last but not least, business analyst, Mr. Adi. Okay, so how are you guys? Are you okay? Fine. Okay, good. So let's talk about a simple question. I want to start from Aditya Himawan. And what kind of business that you run, Mr. Adit? Business I run is business. Is for tempat penyewaan kerja. Jadi di sini itu sebuah perusahaan atau startup untuk jika ada perusahaan lain yang membutuhkan tempat kerja itu menjadi peluang tempat kerja mereka, perusahaan mereka. Jadi seperti itu. Oh ya, ini peluang kerjanya dari yang sudah kuliah saja atau bisa dari yang belum berpengalaman? Oh, jadi bisa, pokoknya kalau dia punya startup mungkin dari mahasiswanya itu punya startup, jadi kita memberi fasilitas seperti itu tempat kerja. Jadi kayak ada fasilitas wifi atau laptop dan server seperti itu. Oh, berarti sudah sangat komplit sekali ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini ke Fun Diamond. Fun Diamond ini jual Tindra Mata atau seperti apa, Mr. Ivan? Can you explain it? Yeah, Fun Diamond is a business up item game. Jadi di sini bisnisnya itu bisa top up bermacam-macam item game, misal di Diamond Mobile Legends atau Wild Tour-nya di Wild Rift dan sebagainya. Itu kita menyediakan komunikasi WhatsApp misalnya. Jadi nanti pelanggannya lewat WhatsApp ada formatnya, misal mau top up berapa, terus ID-nya apa. Nah, nanti langsung masuk ke gamenya seperti itu. Oh, yeah. So what kind of business model that you use, Mr. Ivan? Absolutely, we use B2C, business to consumer. Oke. Sekarang udah berkembang pesat atau masih dalam tahap awal ini bisnisnya? Ya, waktu ini ya kita masih dalam, untuk kedepannya nanti kita bakalan nambah untuk top up game lain, seperti misalnya game di PC yang udah banyaknya gitu. Oke. Kalau dari segi persaingan, apakah Anda yakin persaingannya akan
semakin sulit atau semakin susah seperti itu? Semakin sulit atau semakin mudah? Nah, untuk persaingan ya kita pinter-pinter kita di marketingnya, kita promosi di Instagram. Nah, itu bikin kreatif kita untuk misal kita mau promosi ada diskon diamond nih. Nah, nanti bikin kayak promosinya di Instagram gitu. Biar ya. Okay. Talk about promotion. How about Mr. Adit? Do you have any plan for your company promotion? Mr. Adit? Okay, maybe it has some connection trouble here. So maybe we can move to our next speakers. We will talk to the another point of view about business. It's from business analyst. We have Mr. Saga and Mr. Aziz, and I want to start from Mr. Saga. Okay, Mr. Saga, apakah perkembangan teknologi sekarang ini sebagai ancaman atau peluang digitalization ini loh? Maybe I want to talk about business. Mungkin ada kesempatan bisnis ya kalau. Jadi kan kalau misalkan di zaman dulu kita itu bisnis tuh mungkin secara fisik ya, in physical way. Tapi makin kesini bisnis itu bisa seperti Mas Ivan tadi. Dia bisnisnya dalam bentuk digital atau layanan. Nah, kalau misalkan dibedakan apa perkembangan apa tadi pertanyaannya? Perkembangan teknologi. Ancaman atau peluang? Kalau misalkan dari point of view saya, semakin kesini itu malah menjadi peluang. Jadi misalkan kalau dulu kan kayak persaingan itu kayak nggak sehat gitu. Dana yang besar bisa dana marketing yang besar pun nanti usahanya juga kebanyakan dengan besar. Kalau misalnya sekarang digitalisasi, everyone is change, semakin marketing besar itu, so dia mau nanti digital, pasti itu cuma co-working space itu, dia bisa sama-sama menggunakan platform digital untuk marketingnya. Mungkin dari sisi marketing itu sebuah keuntungan ya. Gitu. Okay. Interesting. So how about Mr. Aziz? Hello, Mr. Aziz, can you hear me? Mr. Timur. Okay, great. So still the same question. What do you think about this technology development? It's so fast. Is it peluang atau ancaman? Ya, for me is bisa dikatakan sebuah peluang jika jika perusahaan itu tuh bisa mengikuti gitu mas. Tapi kalau misalkan dia kayak acuh gitu, ya kita bisa belajar dari perusahaan-perusahaan sebelumnya kayak BlackBerry, Nokia gitu kan. Dia kan kayak terlalu optimis gitu mas sama produknya dia sendiri, sedangkan teknologi itu kan pesat banget. Nah jadi bisa dikatakan peluang itu jika perusahaan itu ya mau beradaptasi dan mau mengembangkannya lagi gitu. Tapi kalau ancaman, ya sebenarnya ancaman juga sih. Ya gitu sih. Jadi tergantung perusahaan itu dia mengelola perusahaan itu bagaimana terhadap disturbance itu loh. Kan itu ya mungkin seperti itu. Oh iya. Berarti ini memang ada perusahaan yang memang mau mengikuti dan ada perusahaan yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Mas Aziz, Mr. Aziz. Ya, bukan mengikuti sih, bukan kayak gitu juga mas. Mungkin terlalu optimis gitu lah. Kayak contohnya BlackBerry ya. BlackBerry itu kan dia di tahun-tahun itu kan
dia kan optimis banget gitu mas sama layout keyboard QWERTY-nya itu. Sedangkan di sisi lain itu Apple dia meluncurin itu apa iPad itu mas, dia kan udah layar sentuh gitu kan. Nah si BlackBerry ini dia menolak kayak apa nih itu layar sentuh doang, QWERTY itu lebih apa ya, lebih unggul gitu. Nah akhirnya dia nggak ngikutin itu kan, dia kan menciptakan smartphone yang layar sentuh, full layar sentuh itu udah beberapa tahun setelahnya iPad itu. Ya akhirnya apa ya, terlambat sekarang dia. Iya. Terus kalau untuk mungkin company yang mau mengikuti perkembangan teknologi ini, apakah itu menghasilkan atau apa ya istilahnya, mengeluarkan biaya yang besar? Mungkin dari Mas Fadil bisa saja. Ya mungkin kalau masalah dari sisi biaya yang besar atau biaya yang dikeluarkan untuk sebuah contohnya inovasi seperti itu. Ya. Misalkan kita ambil contoh inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi itu tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi biaya yang sangat besar itu kita ambil contoh misalkan dulu ada pengiriman pesan seperti itu. Pengiriman pesan itu kalau dulu kan biayanya murah ya, secara fisikal. Terus dari zaman ke zaman pasti ada inovasi teknologi. Misalkan pengiriman itu kan pasti membutuhkan perkembangan biaya yang sangat dengan biaya. Apakah itu langsung berakibat berdampak pada perusahaan itu secara langsung, secara finansial? Sepertinya tidak, tapi itu berdampaknya pada sisi sosioekonomi yang besar, kayak misalkan penghematan waktu, penghematan sumber daya manusia yang dibutuhkan, seperti itu. Okay. So we move to owner side. Mr. Adit, can you hear me now? Yes, Mr. Timur. Okay. Sejauh ini bisnis startup cloud workspace ini paling sering running gimana? Pakai platform apa untuk mengimbangi perkembangan teknologi ini? Jadi di startup kami itu ada sebuah website dan aplikasi mobile. Jadi di website ini jadi jadi kalau misal buat promosi atau buat penyewaan atau ingin sewa startup tempat workspace ini, itu bisa melalui website atau aplikasi mobile. Jadi lebih gampang untuk consumer menyewakan tempat ingin menyewa workspace ini. Seperti itu, Mas. Oh iya. Kalau dari Van Diamond sendiri gimana? Lebih aktif gimana? Kalau dari kami sendiri, kami lebih banyak lewat IG. Jadi kami bikin promosi gitu, misal ada diskon, terus nanti ada kayak event giveaway gitu biar pelanggan pada untuk membeli di kami gitu kan. Seperti itu. Oke, interesting. Apakah mau seperti Mr. Adit yang punya website sendiri itu, Mr. Ivan? Maybe in the future we will make the website like the have. Maybe. Ya. Oke. Terus mungkin ini sekarang yang baru hit itu adalah co-creation. Ya. We move to analyst side now. And how about co-creation in Indonesia, Mr. Aziz? Yeah, it's interesting ya, talking about co-creation, which is yang sekarang ini sedang gempar-gemparnya, sedang tren gitu loh di luar sana. Nah, before we talk more about that, maybe for your information yang belum tahu co-creation itu apa. Jadi co-creation itu intinya itu dia kolaborasi yang bagaimana dan
siapa sih yang kolaborasi. Jadi kolaborasi antara perusahaan company dengan customernya, bisa dengan customernya atau bahkan pesaingnya gitu. Nah yang dikolaborasi itu apa, bisa ide atau apa gitu. Nah yang in Indonesia especially sebenarnya ini tuh udah ada atau belum sih, atau bisa nggak sih diterapkan di Indonesia. Nah di Indonesia itu sebenarnya udah ada. Mungkin kalau udah ada yang tahu Genius, Teespring dan sebagainya gitu, itu tuh salah satu jenis perusahaan yang menerapkan co-creation. Nah mungkin kan masih banyak yang belum tahu ya tentang Genius, Teespring dan lain-lain itu. Nah kalau kita tuh berpikiran thinking lebih jauh gitu lagi, lebih dipikirkan lagi, sebenarnya tuh ada loh sebuah perusahaan yang yang sering berinteraksi dengan kita sehari-hari gitu. Contohnya itu ada YouTube sama Facebook. Kepikiran kalau YouTube itu dia pakai co-creation gitu. Nah kenapa saya bisa bilang YouTube itu pakai co-creation? Jadi co-creation itu ada 4 rule, ada 4 aturan ya, yang harus memenuhi untuk dikatakan sebuah co-creation. Yang pertama itu ada lot of ideas. Jadi sebuah perusahaan itu dia kalau ingin menerapkan co-creation itu harus banyak idenya gitu. Sebagai contoh kayak misalkan ada perusahaan nih, ada restoran, saya pemilik restoran mau bikin menu baru, terus mau survei tuh, kan nggak mungkin kan survei cuma ke satu pelanggan, tapi kan harus disurvei ke banyak, jadi idenya itu harus banyak. Nah kalau kita ambil contoh di YouTube tadi, di YouTube itu dia pengumpulan idenya itu ada dari 2 sisi ya, jadi antara YouTube dengan si konten kreatornya dan juga si konten kreator sama penonton. Nah pengumpulan idenya itu kayak gimana, jadi si konten kreator itu sebagai penyumbang idenya gitu lah. Jadi si konten kreator itu mau bikin misalkan nge-vlog makanan, terus mau masak-masak atau video game atau teknologi atau apa, itu kan kalau di itu kan bisa dibilang itu kan ide yang disampaikan di YouTube. Jadi kan poin pertama atau aturan pertama lots of ideas itu terpenuhi. Yang kedua itu ada saya mau menambahkan yang tadi yang lepas ideas di bagian konten kreator dengan penonton. Kan banyak tuh di konten kreator kayak nanyain dari YouTube itu kayak ada story-nya gitu, kayak dibikin vlog gitu ya. Nah terus kayak di video-video itu kayak kalian bisa komen saya di bawah ini kalau next video di next video saya harus bikin konten kayak apa gitu. Nah kira kan si penonton kan ngirim-ngirim komentar gitu. Nah itu merupakan menyampaikan kan sebenarnya, mengumpulkan ide gitu. Nah jadi poin pertama itu terpenuhi. Terus yang kedua itu ada authenticity. Jadi otentik gitu asli. Kalau misalkan balik lagi ke yang tadi yang ke konten kreator menyumbangkan idenya ke YouTube, kan nggak mengklaim kan. Kalau ada konten kreator yang buat video gitu, tapi kan jadi tetap videonya si konten kreator gitu, jadi masih otentik gitu. Di poin kedua juga terpenuhi. Terus yang ketiga itu ada recognition. Recognition itu dia kayak dikenali gitu lah. Nah kalau di YouTube tuh si YouTube ini kan dia diberikan si konten kreator itu yang diberikan recognition gitu. Jadi kayak seorang yang konten kreator yang subscriber itu lebih dari 10 juta, atau seorang public figure, atau ya pokoknya orang yang berpengaruh gitu itu kan biasanya kan ada centangnya gitu kan di akunnya. Jadi kalau orang-orang ngeliat kayak wah ada centangnya, berarti kayak gitu lah pokoknya.
poin ketiga juga terpenuhi, dan yang terakhir itu ada don't be rude. Jadi jangan kasar gitu. Jangan kasar yang bagaimana. Jadi ide tadi itu kan banyak kan, nggak dari satu dua orang. Jadi bisa ribuan ide masuk gitu. Kan nggak mungkin semuanya dipakai sama. Nah, bagaimana cara menolaknya? Jadi si YouTube ini tadi itu kayak konten kreator ini kayak idenya kayak apa sih? Idenya itu mau apa gitu. Ada orang konten kreator yang videonya itu suaranya itu bahkan pakai apa ya? Google Translate itu loh mas suaranya. Kan kayak enggak banget gitu kan ya. Denger terus kayak videonya mungkin kurang menarik atau apa gitu kan. Si YouTube kan nggak bilang kayak video lu jelek gak usah gua hapus aja akun lu gitu kan, nggak gitu kan. Tapi si YouTube ini dia apa ya, nggak memberikan pemasukan lah di dalam akunnya dia itu. Ibaratnya itu kayak menolak secara halus lah YouTube tuh. Jadi dia nggak kasar jadi gitu. Nah jadi poin keempat ini juga terpenuhi. Nah di YouTube tadi ini berarti keempat rule tadi itu udah terpenuhi semua ya mas ya. Nah terus kalau ditanya masalah siap atau enggaknya di Indonesia tuh sebenarnya tuh gimana ya, siap nggak siap sih mas. Soalnya ya gimana ya, ketika orang yang lain itu udah ada yang menerapkan gitu mas, ya mau nggak mau kan orang-orang harus apa ya, adaptasi juga gitu kan. Dan ya cepat atau lambat ya pasti akan banyak juga sih perusahaan yang co-creation di Indonesia ini. Ya mungkin itu sih mas sedikit tentang co-creation. Berarti ini memang tercerahkan lah, karena co-creation ini hit sekali sekarang, dan mungkin juga bisa jadi peluang untuk pengusaha-pengusaha baru ya mas yang di Indonesia ini gitu. Berarti itu juga bisa dibilang sebuah inovasi bisnis. Dan kalau ngomongin soal inovasi, untuk Mr. Saga, sebenarnya inovasi itu seberapa berpengaruhnya sih dengan pengusaha-pengusaha yang baru berkembang? Mungkin isu co-creation itu salah satu bentuk inovasi ya. Jadi kalau misalkan dari sisi, kalau misalkan co-creation itu kalau misalkan tahu saya itu lebih pada produk fisik biasanya, produk fisik yang biasanya mempunyai customer yang setia, seperti misalnya sebuah fashion ataupun sebuah tadi makanan itu kan biasanya orang kan misalkan orang udah ke salah satu franchise makanan McDonald's seperti itu. Nah itu bisa jadi apa yang diinginkan oleh customer diwujudkan oleh McDonald's itu. Terus ada di sisi fashion tadi, kalau saya beri contoh kayak misalkan sepatu, ini salah satu merek sepatu itu dia juga menawarkan, jadi bisa dari sepatu itu dia kumpulkan dari ide-ide dari pelanggan misalnya begitu. Terus tadi pentingnya inovasi untuk bentuk usaha untuk awal-awal usaha seperti ini ya. Dan misalkan Mas Adit atau Mas, jadi untuk Mas dalam inovasinya seperti pandemi ini biasanya lebih ke sisi marketing sih ya. Kalau misalkan marketing dalam hal misalkan kalau pengiklanan seperti itu, untuk yang Mas Adit itu mungkin sisi inovasinya bisa ke marketing atau ke bentuk layanan. Soalnya kan Mas Adit kan fokusnya ke di tempat untuk menyediakan tempat untuk buat bekerja
bentuk inovasinya kayak layanan, misalkan memberikan jaminan keamanan saat pandemi seperti ini, itu kan seperti bentuk inovasi. Dan itu juga mungkin bisa digunakan untuk apa namanya, untuk bertahan di masa ya kan banyak juga orang yang work from home seperti itu. Nah, kalau untuk yang perusahaan digital seperti yang ini lebih ke sisi marketing dan periklanan sih. Kalau misalkan inovasinya nanti mungkin di seperti penambahan fitur-fitur atau penambahan platform untuk pemesanan, itu juga salah satu bentuk. Dan menurut saya itu hal yang penting, apalagi semasa pandemi. Okay, so it's really interesting to talk to all of you because the time is up. So I'm gonna to summarize what we have talked about. So first thing is the technology development is growing so fast, and as a pengusaha di Indonesia apalagi, we should very adaptive to this development process, because if we don't follow this flow, it can stop our business, and ya itu bukan sebuah hal yang bagus tentunya. And for the innovation, especially for the new business that you want to try to grow up, maybe you should try another innovation to survive your business in this pandemic. So maybe that's all for today. Thank you guys. Thank you Mr. Adit. Thank you Mr. Ivan. Thank you Mr. Saga. And thank you Mr. Aziz. And thank you for all the participants that have joined this conference. See you next time. We're gonna talk about many interesting information in the future. Thank you. That's all. And I'm Timur. Have a nice day. Goodbye. See you next time.